Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Hasugian dengan nomor NIM 2205062029 dari kelas TK 1C. Saya akan menjelaskan mengenai tugas rangkaian listrik yang berjudul Aljabar Pasor. Aljabar pasor. Pasor adalah bilangan kompleks yang mempresentasikan besaran atau magnitude dan fasa gelombang sinusoidal. Selain itu, fasor merupakan sebuah rangkaian yang dapat dijelaskan dengan menggunakan fasor disebut berada dalam wawasan frekuensi atau frekuensi domain. Konsep fasor diperkenalkan untuk mempermudah analisa sistem linier atau hubungan V dan I linier seperti pada resistor R, induktor L, dan kapasitor C. Dengan menggunakan sinyal harmonis atau sinus dan kosinus. Konsep fasor mengubah integrasi dan diferensiasi terhadap fungsi waktu menjadi pembagian dan pengalian. Untuk menyelesaikan permasalahan pada sinusoidal digunakan fasor. Hal ini pertama kali diusulkan oleh Charles Statements pada tahun 1893, seorang ilmuwan matematikawan dan insinyur teknik elektro. Sebelum membahas fasor, kita mengingat kembali bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan real atau nyata dan bilangan imajiner atau khayal. Bilangan kompleks terbagi menjadi dua, yaitu bilangan rektangular dan bilangan polar. Dalam ilmu fisika, kita telah mempelajari besaran fisika sebagai besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang ditunjukkan oleh besar atau panjang dan vektor ditunjukkan oleh besar dan arah. Dalam mempelajari arus bolak-balik, kita akan menjumpai sinyal sinusoidal dengan komponennya, yaitu amplitudo, frekuensi, dan sudut fasa. Jika kita kategorikan sinyal sinusoidal sebagai besaran vektor, maka sifat vektor yaitu panjang dan arah ditunjukkan oleh amplitudo dan sudut fasa dari gelombang sinusoidal. Walaupun amplitudo tetap dan sudut fasa menunjukkan pergantian waktu, bukan pergantian tempat, tapi dengan beberapa modifikasi, model vektor dapat digunakan. Sebuah gelombang sinusoidal ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gelombang sinus ini dapat diproyeksikan dalam sumbu X dan Y, di mana sumbu X positif disebut sebagai sumbu referensi. Sudut fasa sinyal dihitung berdasarkan sumbu referensi ini. Dengan konvensi, sudut fasa positif jika bergerak berlawanan arah dengan jarum jam, dan sudut fasa negatif jika searah dengan jarum jam. Jika pada suatu sinyal memiliki magnitude A dan sudut fasa θ, maka dapat kita nyatakan bahwa gelombang sinus ini merupakan proyeksi dari sebuah vektor yang berotasi. Vektor rotasi ini menunjukkan variasi waktu dari besaran sinus yang dikenal sebagai fasor. Dan plot 2 dimensi dari fasor ini seperti pada gambar A disebut sebagai diagram fasor. Fasor pada gambar terhenti di suatu posisi dengan sudut θ. Dari gambar B dapat kita lihat bahwa posisi ini merupakan sudut fasa awal dari besaran sinus. Secara umum, sudut fasa fasor tidak menunjukkan sudut fasa awal, tetapi dalam banyak kasus, diagram fasor digambarkan dengan satu fasor berada pada sumbu referensi. Tanpa sudut fasa awal gelombang tersebut,
Fasor yang terletak pada sumbu referensi inilah yang disebut dengan fasor referensi. Selanjutnya yaitu hubungan tegangan dan arus untuk sebuah resistansi dan diagram fasornya. Dua gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang sama diplot terhadap waktu. Perbedaan fase yang terjadi antara dua gelombang tersebut akan tetap sama sepanjang waktu. Dari pembahasan terdahulu, telah dijelaskan bahwa tegangan sinus yang diberikan pada sebuah resistor akan menghasilkan arus yang sefasa dengan tegangannya. Sebaliknya, untuk sebuah kapasitansi arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat, dan untuk sebuah induktansi tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Ini dapat dilihat pada gambar. Dari gambar terlihat bahwa fasor arus digambarkan pada sumbu referensi. Inilah yang disebut sebagai fasor referensi. Pemilihan fasor referensi tergantung pada konfigurasi rangkaian. Untuk rangkaian seri, biasanya digunakan arus sebagai fasor referensi, dan untuk rangkaian paralel, biasanya digunakan tegangan sebagai fasor referensinya. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk polar dan rektangular dari fasor. Kuantitas fasor yang terletak pada bidang koordinat dinyatakan dengan magnitude dan sudut fasa terhadap sumbu referensi. Bentuk yang demikian ini disebut sebagai bentuk polar. Magnitude dan fasa dari kuantitas fasor juga dikenal sebagai modulus dan argumen. Fasor yang terletak pada bidang koordinat juga dapat ditentukan dengan memproyeksikan bentuk polar ke sumbu horizontal dan vertikal. Bentuk ini dikenal sebagai bentuk rektangular. Sebagai contoh, jika A sebuah fasor A memiliki komponen horizontal B dan vertikal C, maka dari rumus Pythagoras terlihat relasi A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat, dan sin theta sama dengan sisi tegak per sisi miring sama dengan C per A. Cos theta sama dengan sisi horizontal per sisi miring sama dengan B per A. Tan theta sama dengan sisi tegak per sisi horizontal sama dengan C per B. Theta sama dengan tan pangkat min 1 C per B. Dari gambar terlihat bahwa B sama dengan A cos theta, C sama dengan A sin theta. Kuantitas fasor dalam bentuk rektangular ditunjukkan oleh komponen horizontal dan vertikalnya, yaitu A sama dengan B tambah J kali C, di mana J kuadrat sama dengan min 1, J sama dengan akar dari min 1. Dari kedua bentuk fasor tersebut, kita dapat relasi untuk konversi kedua fasor, yaitu A siku theta sama dengan A cos theta tambah J A sin theta, dan A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat, theta sama dengan tan pangkat min 1 C per B. Selanjutnya yaitu aljabar fasor. Seperti aljabar bilangan kompleks, fasor juga dapat dijumlahkan, dikurangkan, dan diperlakukan dengan operasi aljabar lainnya. Karena besaran dari beberapa tegangan atau arus juga dapat diperlakukan dengan operasi aljabar. Yang pertama yaitu penjumlahan fasor.
Fasor dalam bentuk polar tidak dijumlahkan secara langsung, tetapi dengan menggunakan metode poligon. Metode poligon, tiap fasor yang akan dijumlahkan digambarkan secara berurutan, di mana pangkal fasor kedua dilekatkan pada ujung fasor pertama. Demikian seterusnya. Hasil penjumlahan adalah fasor yang dibentuk dari pangkal fasor pertama ke ujung fasor terakhir yang dijumlahkan, seperti pada gambar. Yang kedua, pengurangan fasor. Dalam aljabar, pengurangan fasor dilakukan dengan mengubah tanda pengurangan dan kemudian menjumlahkannya. Negatif fasor adalah sebuah fasor yang arahnya dirubah 180 derajat atau A kurang B sama dengan A tambah min B. Pengurangan dua fasor lebih mudah dalam bentuk rektangular. Proyeksi fasor horizontal dan vertikal dikurangkan secara terpisah. Jika A sama dengan alfa tambah JB dan B sama dengan C tambah JD, maka hasil pengurangan C sama dengan A kurang B sama dengan A tambah min B sama dengan A tambah JB tambah min C kurang JD. C sama dengan A kurang C tambah J kali B kurang D, di mana A, B, C, dan D merupakan komponen rektangular termasuk tandanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkalian fasor. Tidak seperti penjumlahan dan pengurangan fasor, perkalian fasor lebih mudah dilakukan dalam bentuk polar. Perkalian dua fasor adalah sama dengan perkalian magnitude kedua fasor dan penjumlahan sudut fasa kedua fasor tersebut. Jika A sama dengan A siku alfa dan B sama dengan B siku beta, maka hasil perkalian C adalah C sama dengan A dikali B sama dengan A dikali B siku alfa tambah beta. Yang keempat, pembagian fasor. Pembagian dua fasor juga lebih mudah dilakukan dalam bentuk polar. Pembagian dua fasor adalah sama dengan pembagian magnitude kedua fasor dan pengurangan sudut fasa kedua fasor tersebut. Jika A sama dengan A siku alfa dan B sama dengan B siku beta, maka hasil perkalian C adalah C sama dengan A per B sama dengan A per B siku kali alfa dikurang beta. Dan yang terakhir yaitu bentuk fasor eksponensial. Bentuk polar dari fasor juga dapat dipresentasikan dalam bentuk eksponensial. Bentuk ini didasarkan pada formula Euler, yaitu E pangkat kurang lebih J alfa sama dengan cos theta kurang lebih J kali sin theta, di mana E adalah bilangan natural. Maka A sama dengan A tambah JB sama dengan A siku alfa sama dengan A cos alfa tambah J sin alfa. A sama dengan AE pangkat J alfa. Demikianlah penjelasan saya tentang aljabar fasor. Semoga teman-teman semua dapat menerima dan memahaminya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.